Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Hai adik-adik, renungan kecil kita hari ini berjudul Doa John Newton. Nah adik-adik, tahu nggak siapa itu John Newton? Nah ini dia John Newton. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk langsung simak aja kisah berikut ini. Sangat besar anugerah-Mu, begitu indah terdengar, yang telah menyelamatkan orang berdosa seperti aku. Dulu aku terhilang, sekarang ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Syair lagu tersebut mewakili gambaran pertobatan dari seorang yang bernama John Newton. Dari seorang penjual budak menjadi pemberita firman Tuhan bagi para budak. Newton dikenal kasar, suka berfoya-foya, dan sering bersikap mengagetkan para pelaut. Suka berbicara kasar, dan bahkan ia dikenal sebagai raja tukang kutuk. Semasa pelayaran dan penjualan budak-budak tersebut, John Newton tidak lagi mengingat ayat-ayat Alkitab yang dibacakan ibunya waktu ia masih kecil. Ia sudah kehilangan kerohaniannya. Suatu hari dalam pelayarannya membawa para budak, ia mengalami situasi yang sulit saat menghadapi gelombang amukan badai. Semua awak kapal berjuang untuk menyelamatkan kapal. Layar telah robek dan salah satu sisi kapal sudah rusak. Walau kelihatannya hanya sedikit harapan untuk selamat, akhirnya badai pun reda setelah 11 hari lamanya. John Newton mengalami pergumulan paling berat dalam hidupnya. Melalui goncangan badai, jiwa Newton terguncang untuk menggumuli keselamatan jiwanya. Tanggal 10 Mei 1748 adalah hari pertobatannya. Hari di mana ia merasa dirinya begitu hina dan rendah, telah lepas dari mara bahaya, kekerasan, dan perangkap kematian. Ia berkata, "Hanya anugerah yang membawaku selamat, dan hanya anugerah yang membawaku pulang ke rumah." Setelah peristiwa itu, ia masih memimpin pelayaran, namun dengan iman yang bertumbuh. Ia memperlakukan para budak secara manusiawi. Tahun-tahun berikutnya ia menjalani hidupnya kebanyakan di Liverpool, mempelajari bahasa Ibrani dan Yunani. Ia belajar teologi dari George Whitefield dan Wesley bersaudara. Dan kemudian ia ditahbis menjadi seorang pendeta di tahun 1764. Ia juga bersahabat erat dengan William Cowper, dan mereka menciptakan album Olney Hymns. John hidup hingga usia 82 tahun. Ketika ia sakit dan lupa banyak hal, ia berkata, "Ingatanku telah hilang, namun dua hal yang masih kuingat. Saya adalah pendosa besar, dan Yesus Kristus adalah juru selamat besar." Dalam pertobatannya, John Newton menemukan butir-butir iman di dalam perjanjian baru, dan ia mulai dengan Injil Lukas pasal 11 ayat 13 yang meyakinkannya bahwa Allah masih mau mendengarkan doanya, sekalipun ia melihat dirinya sangat kotor dan hina. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, sudah tahu kan siapa itu John Newton? John Newton tak pernah berdoa sejak masa kanak-kanaknya. Ia merasa ketakutan setiap kali melihat pusaran air yang dilewati oleh kapal mereka. Ditambah lagi melihat kondisi kapal yang sudah mustahil untuk berlayar. Angin memang akhirnya reda, akan tetapi keadaan di dalam kapal makin buruk. Tiba-tiba, ia teringat satu ayat dari kitab suci yang didengarnya pada masa kanak-kanaknya. Ia pun mulai berdoa, "Ya Allah, jika Engkau benar, Engkau pasti menepati janjimu. Sucikanlah hatiku yang kotor ini." Itulah doanya saat sedang ketakutan. Ia tahu bahwa selama ini hatinya kotor. Karena itu, ia minta supaya Tuhan ubah hatinya menjadi suci. Akhirnya,
Pengalaman itu membuat John Newton menjadi pengikut Kristus dan menjadi banyak berkat melalui karya-karyanya. Nah, adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami hal yang sangat menakutkan dalam hidup adik-adik? Yuk adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.